Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Kristina Nadia dengan NPM 210402080007. Saya mahasiswa semester 6 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen perpustakaan sekolah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dan memberi pengertian apa itu manajemen perpustakaan sekolah. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan manajemen perpustakaan sekolah adalah secara umum, perpustakaan dapat diartikan sebagai tempat untuk koleksi buku, majalah, dan informasi. Nah, perpustakaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Nah, di mana perpustakaan sekolah itu bisa memberi banyak ruang untuk kita belajar. Nah, menurut undang-undang Perpustakaan bab 1 pasal 1, perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam. Nah, di mana di perpustakaan sekolah itu kita bisa menemukan informasi-informasi yang bersifat tercetak. Nah, di sini ada fungsi dari perpustakaan sekolah. Apa sih fungsi perpustakaan sekolah? Nah, di sini fungsi perpustakaan sekolah dibagi menjadi 6. Yang pertama, tempat penyimpanan. Yang kedua, edukatif. Yang ketiga, penelitian. Yang keempat, informasi. Yang kelima, pelestarian. Yang keenam, hiburan. Nah, saya akan membahas yang pertama, ya, tempat penyimpanan. Nah, kita tahu bahwa perpustakaan berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi atau koleksi buku seperti Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional menyimpan semua koleksi cetak yang diterbitkan di negara ini. Nah, di mana perpustakaan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai informasi dari berbagai sumber. Nah, yang kedua, edukatif, yang dimana berfungsi sebagai pusat edukatif karena merupakan tempat belajar secara mandiri di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Perpustakaan seringkali digunakan sebagai tempat belajar sehingga bisa disebut sebagai pusat pendidikan. Nah, di mana ada beberapa teman kita yang mungkin lebih senang belajar di perpustakaan. Nah, karena di perpustakaan kita bisa mendapatkan banyak informasi dari berbagai sumber, dari berbagai buku yang mungkin tidak bisa dijelaskan oleh guru kita, tetapi kita bisa mendapatkannya di perpustakaan sekolah. Nah, itu adalah salah satu fungsi yang utama. Yang ketiga yaitu penelitian. Nah, ini berfungsi sebagai pusat penelitian karena koleksi atau sumber informasi yang tersedia di perpustakaan bisa menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian. Fungsi dari penelitian sebagai pusat penelitian ini biasanya terlihat di lingkungan perguruan tinggi. Nah, kalau di perguruan tinggi itu banyak beberapa mahasiswa ke perpustakaan untuk meneliti dan biasanya melihat skripsi terdahulu sebagai bahan penelitian mereka. Nah, yang keempat itu adalah informatif. Nah, di mana berfungsi sebagai pusat informatif karena perpustakaan menyediakan berbagai jenis informasi yang dibutuhkan oleh pengguna baik dalam bentuk buku, jurnal, penelitian, majalah, audio, video, dan sebagainya. Nah, di mana perpustakaan ini berfungsi sebagai pusat informasi. Kita bisa mendapatkan berbagai informasi dari buku, jurnal, video, audio, banyak lagi ya teman-teman. Nah, jadi informatifnya dalam perpustakaan ini sangat dibutuhkan ya teman-teman. Nah,
Yang kelima adalah pelestarian. Nah, ini berfungsi sebagai pelestarian karena menyimpan khasanah budaya bangsa dan meningkatkan nilai serta apresiasi budaya dari masyarakat sekitar. Sebab perpustakaan menyediakan bahan bacaan dan terbitan terekam lainnya sebagai bentuk pelestarian. Nah, di mana kita dapat menemukan berbagai informasi budaya itu di perpustakaan, mau di sekolah, perpustakaan kota, perpustakaan nasional, internasional. Di situ banyak tentang budaya-budaya dari negara-negara lain. Nah, kita bisa mendapatkan informasi tersebut dari perpustakaan. Nah, yang keenam itu sebagai hiburan. Nah, di mana berfungsi sebagai pusat hiburan karena perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi berupa pengetahuan umum atau karya ilmiah, tetapi juga majalah, novel, dan buku cerita lainnya yang bisa menghibur. Nah, di mana di perpustakaan tidak hanya menyediakan buku, majalah, novel, tetapi menyediakan banyak sekali buku-buku yang mungkin bisa menghibur kita. Beberapa orang kan gemar membaca. Nah, dengan pergi ke perpustakaan, mereka bisa merasa terhibur karena ada buku berbagai jenis dan novel, ada majalah tentang cerita-cerita fiksi. Nah, yang ketiga itu manfaat. Nah, apa sih manfaat dari perpustakaan sekolah? Nah, manfaat perpustakaan sekolah itu ada 7. Yang pertama itu tentang menimbulkan kecintaan siswa terhadap membaca. Nah, di mana di sini bermanfaat untuk meningkatkan kecintaan dan kesukaan siswa dalam membaca sebuah informasi baru, ilmu baru, dan apapun itu. Sebab berdasarkan penelitian dari survei program for International Student Assistance atau PISA, Indonesia mendapati ranking 62 dari 70 negara. Artinya tingkat literasi Indonesia sangat rendah, bahkan masuk ke dalam 10 negara paling rendah literasi. Nah, di mana kita perlu menerapkan literasi kita, di mana kita harus meningkatkan literasi kita supaya kita akan selalu gemar membaca. Nah, itu manfaat dari perpustakaan, itu menimbulkan kecintaan siswa terhadap membaca. Nah, di mana dapat menimbulkan minat dan bakat siswa untuk terus berliterasi. Nah, yang kedua itu memperkaya pengalaman belajar siswa. Nah, belajar di dalam kelas tidak cukup, sebab materi yang diberikan oleh guru di kelas pastinya adalah dasar-dasar dan konsep yang harus dipahami oleh siswa. Dengan siswa yang rajin mengkolaborasi ilmu yang ada di dalam kelas dan sumber bahan pustaka di perpustakaan, maka pengalaman belajar siswa akan tinggi dan mudah dipahami. Nah, di mana perpustakaan juga memperkaya pengalaman belajar siswa, karena dengan ke perpustakaan kita bakal mendapatkan banyak manfaat ya teman-teman. Contohnya kita akan lebih banyak mendapatkan sumber pembelajaran yang mungkin guru-guru kita hanya memberi dasar-dasar dari mata pelajaran itu saja. Nah, yang ketiga itu penguasaan teknik membaca. Teknik membaca dan beberapa misalnya membaca, skimming, dan scanning tuh. Nah, teknik ini bisa diasah jika memanfaatkan perpustakaan untuk kegiatan rutin dalam membaca. Artinya, semakin senang membiasakan untuk membaca, maka secara otomatis siswa akan mengasah dirinya sendiri untuk memahami lebih cepat tentang yang dibacanya. Yang keempat, memperbanyak kosakata dan bahasa. Manfaat perpustakaan sekolah selanjutnya adalah membantu meningkatkan penguasaan kosakata dan berbahasa bagi siswa. Apalagi siswa dari
daerah yang masih banyak menggunakan bahasa daerahnya daripada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dengan mengasah dalam membaca, kosakata akan meningkatkan dan cara berbahasa juga akan lebih baik serta pastinya percaya diri. Nah, di mana perpustakaan juga mengajar kita untuk mempelajari kosakata dan gaya bahasa ya teman-teman. Karena dari beberapa teman-teman kita mungkin yang dari daerah-daerah itu mungkin beberapa ada yang susah untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, membantu menyelesaikan tugas sekolah. Nah, kurangnya sumber pembelajaran untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan datang ke perpustakaan sekolah, siswa akan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cepat. Selain itu, biasanya perpustakaan bisa digunakan untuk diskusi. Yang keenam, membantu guru untuk menemukan sumber-sumber pembelajaran. Selain manfaat untuk siswa, manfaat perpustakaan sekolah juga sangat bermanfaat untuk guru, untuk sumber bahan pengajaran. Apabila guru memerlukan buku ajar, siswa bisa meminta tolong perpustakaan mengadakan pengadaan buku, sebab keberhasilan siswa juga disebabkan oleh ikut serta perpustakaan dalam menyediakan sumber pengajaran bagi siswa dan guru. Nah, yang ketujuh itu adalah update informasi terbaru, di mana perpustakaan lebih banyak mengupdate informasi-informasi tentang pembelajaran, tentang para ilmuwan, tentang para penemuan-penemuan, tentang para penelitian-penelitian. Nah, baik, kita akan membahas tentang macam-macam perpustakaan. Nah, macam-macam perpustakaan ini dibagi menjadi 8. Yang pertama, perpustakaan sekolah. Nah, perpustakaan sekolah adalah jenis perpustakaan yang diperuntukkan untuk lembaga pendidikan, seperti untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Nah, yang kedua, perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi diperuntukkan untuk perguruan tinggi dan lokasinya pun berada di kompleks perguruan tinggi. Dari segi koleksi tentu saja lebih banyak, beragam dan memenuhi semua cabang ilmu ada di perguruan tinggi tersebut. Nah, yang ketiga adalah perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan untuk masyarakat umum tanpa memandang jurusan pendidikan ataupun usia. Maka tidak heran jika koleksi buku di perpustakaan umum lebih beragam dan lebih lengkap. Koleksi buku untuk semua, ada dari yang untuk anak-anak sampai untuk dewasa atau orang tua. Yang keempat adalah perpustakaan keliling. Nah, perpustakaan keliling ini biasanya perpustakaan yang suka berjalan-jalan, perpustakaan yang dimana perpustakaan ini di dalam menggunakan mobil yang di dalamnya sudah didesain sedemikian rupa sehingga bisa menyimpan koleksi buku. Nah, yang kelima yaitu perpustakaan khusus. Mungkin ada sebagian yang asing dengan perpustakaan khusus. Jadi, dikatakan sebagai perpustakaan khusus karena perpustakaan ini dimiliki oleh departemen perusahaan militer, organisasi perusahaan atau perorangan, di mana koleksi yang dimiliki pada perpustakaan khusus hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Yang keenam yaitu taman baca masyarakat. Taman baca masyarakat bentuknya kecil. Umumnya taman baca ini dikelilingi oleh masyarakat kecil. Adapun bentuk-bentuk koleksi yang disediakan yaitu
koleksi bacaan ringan seperti novel, majalah, dan buku pengetahuan dikatakan sebagai taman baca masyarakat karena tidak memiliki gedung khusus dan spesial. Taman baca masyarakat hanya meletakkan koleksi buku di teras rumah dan di balai desa atau di tempat bermain atau berkumpul. Yang ketujuh, dikatakan sebagai perpustakaan nasional karena perpustakaan ini berada di pusat negara. Ada yang berada di perpustakaan nasional dengan perpustakaan lain, jadi perpustakaan nasional sebagai pengawas dari segala aktivitas dunia literasi. Nah, yang kedelapan adalah perpustakaan internasional. Jenis perpustakaan yang lebih besar daripada perpustakaan nasional adalah perpustakaan internasional. Dikatakan sebagai perpustakaan internasional karena perpustakaan ini bagian dari organisasi internasional. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.